Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali adik-adik sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga tetap siap selalu untuk tetap belajar dalam persiapan TKA yang sebentar lagi akan dimulai. Nah, pada sesi kali ini kita akan kembali membahas soal-soal TKA Matematika bersama Kakak Meutiana Harisya dalam program Smart School, generasi smart, berkarakter cerdas. Nah, adik-adik kembali lagi bersama kakak di sini untuk membahas kembali soal-soal TKA untuk matematika ya. Nah, di sini kita akan kembali untuk membahas materi program linear. Nah, kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di video-video sebelumnya, itu kita sudah banyak membahas terkait materi-materi, cara-cara, langkah-langkah dalam menentukan permasalahan-permasalahan untuk di program linear. Nah, pada sesi kali ini kita akan langsung mengaplikasikan materi-materi yang kemarin telah kita pelajari ke dalam soal-soal yang akan diberikan nantinya di sini ya. Oke, kita langsung saja lihat untuk soal yang pertama. Oke, sebelum masuk ke soalnya, kita coba lihat dulu, kita coba review kembali langkah-langkah apa saja yang diperlukan dalam menyelesaikan soal-soal pada program linear ya, dan mencari nilai optimum itu sendiri. Nah, oke, kita lihat di sini yang pertama. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan variabel X dan Y-nya, kemudian membentuk fungsi syarat dan fungsi objektifnya, kemudian menggambar daerah himpunan penyelesaiannya, dan menentukan titik pojoknya, lalu selanjutnya kita menentukan nilai optimumnya. Itu ya, ini langkah-langkah dalam menentukan menyelesaikan soal-soal pada program linear dan mencari nilai optimumnya. Oke, langsung saja kita lihat untuk soal yang pertama. Oke, di sini kita punya daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear. Nilai maksimum dari fxy 5x tambah 6y adalah. Nah, di sini kita mau menentukan nilai maksimumnya ya, atau nilai optimumnya. Nah, oke ya, jadi kita lihat untuk soal yang pertama ini, kita mau menentukan nilai maksimum, nilai optimum, yaitu nilai maksimumnya dari persamaan ini ya, dari fungsi ini. Nah, dalam menentukan nilai maksimumnya, berarti kita kemarin langkahnya yaitu karena di sini sudah ada daerah himpunan penyelesaiannya, di sini sudah ada ya, berarti sudah ada fungsi syaratnya, kemudian fungsi objektifnya, yang ini yang menjadi tujuan kita atau fungsi objektifnya. Kemudian ini fungsi syaratnya sudah jelas pada gambar ini yang pink ini itu termasuk yang DHP-nya ya, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, dalam menentukan nilai maksimum, kemarin itu ada dua cara. Bisa dengan menggunakan garis selidik, bisa juga menggunakan titik pojok. Nah, untuk menggunakan garis selidik, itu berarti kita bisa menggunakan persamaan ini, bantuan dari persamaan fungsi ini untuk menentukan titik pojok. Dengan titik pojok berarti kita langsung saja lihat titik-titik yang dibatasi oleh daerah himpunan penyelesaian ini. Oke, kita coba kerjakan menggunakan titik pojok ya. Berarti di sini terdapat titik pojok 0,0, kita langsung saja substitusikan. Berarti untuk titik pojok 0,0 masuk ke fungsi objektif ini disubstitusi berarti akan menghasilkan nantinya 5 kali 0 tambah 6 kali 0. Berarti langsung saja nilainya 0. Kemudian untuk titik pojok yang selanjutnya, misalkan kita ambil yang di sini, ini kita namakan titik A, ini B, C, dan D. Oke, kita ambil yang di sini berarti ini titiknya adalah 0, nilai X-nya 0, nilai Y-nya 4, berarti 0,4. Oke, 0,4 kita substitusikan masuk ke sini berarti akan menghasilkan 5 kali 0, X-nya 0, Y-nya 4, berarti 6 kali 4, 24. 0 tambah 24, 24. Selanjutnya titik C berarti dia berada di sini ya.
dia berada di 3,2. Oke, 3,2 kita substitusikan. 3 kali 5, 15. 15 ditambah 2 kali 6, berarti 12. Nah, berarti ini hasilnya 27. Kemudian titik selanjutnya yaitu titik D ini. Dia berada pada koordinat 5,0. Oke, kita substitusikan 5 kali 5, 25 tambah 0 kali 6. 0 ya, berarti hasilnya 25. Karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum, berarti nilai maksimum dari keempat titik pojok ini itu berada pada jawaban ini ya, ini. Berarti dia berada pada titik 3,2. Berarti nilai maksimumnya adalah 27. Seperti itu. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah di sini kita lihat untuk soal yang kedua, sudah masuk ke soal cerita ya. Biasanya memang untuk program linear itu kebanyakan ditandai dengan soal-soal cerita seperti ini. Oke, coba kita lihat. Seorang ibu memproduksi 2 jenis kue untuk dijual setiap harinya. Nah, kemudian setiap kue jenis A dengan modal, kita langsung tandai informasi yang penting di sini ya. Setiap kue jenis A itu modalnya Rp200.000. Nah, kemudian akan memberi keuntungan 40%. Jadi keuntungan 40% ini adalah keuntungan jenis kue A. Nah, kemudian kue jenis B itu modalnya Rp300.000 akan memberikan keuntungan 30%. Sedangkan jika modal yang tersedia itu 9 juta, modal yang disediakan 9 juta dan paling banyak hanya memproduksi 35 kue, maka keuntungan terbesar yang diperoleh ibu tersebut adalah. Nah, oke ya, jadi kita sudah tandai beberapa informasi penting dari soal ini. Kemudian kemarin kita sudah juga beberapa mengerjakan untuk ini ya, soal cerita, kemudian kita lanjutkan di sini. Ini dalam menentukan langkah yang pertama itu kita tentukan variabel X dan Y-nya. Oke. Kemarin juga tipsnya salah satu tips untuk menentukan yang mana yang sebagai variabel X, yang mana yang sebagai variabel Y, itu bisa dilihat dari apa yang ditanyakan, apa yang menjadi pertanyaan. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah keuntungan terbesar yang diperoleh ibu. Keuntungan dari penjualan kue berarti ya, penjualan kue berarti yang menjadi variabel X dan Y-nya itu adalah si kuenya. Berarti misalnya si X ini, berarti kita buat si X ini, variabel X itu sebagai kue jenis A. Oke, kue jenis A. Kemudian Y-nya itu kue jenis jadi kita sudah tentukan variabel X dan Y-nya ya. X sebagai kue jenis A dan Y itu kue jenis B. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita menentukan fungsi syarat dan fungsi objektifnya. Oke, fungsi syaratnya di sini katanya syaratnya itu ini tersedia modal 200.000 untuk kue A, berarti bisa kita tuliskan 200.000 untuk modalnya A, berarti modalnya A, kue jenis A itu X ya, 200.000 X, X tadi kue jenis A, ditambah dengan modalnya jenis B, kue jenis B itu 300.000. 300.000 Y, nah, kemudian disediakan modal 9 juta setiap harinya. Nah, artinya dengan modal untuk kue jenis A digabung dengan modal kue jenis B, itu dia harus di bawah atau sama dengan 9 juta rupiah. Itu karena itu hanya itu yang disediakan. Berarti kita batasi dia harus lebih kecil atau sama dengan 9
juta. Oke. Jadi ini fungsi syarat atau fungsi kendala pertama yang kita peroleh. Kita bisa sederhanakan. Kita coret nolnya 5, ini juga 5. Ini juga kita coret 5, berarti tersisa 2x ditambah 3y itu lebih kecil atau sama dengan 90. Jadi itu fungsi syarat pertama yang kita peroleh. Kemudian fungsi syarat selanjutnya adalah di sini katanya hanya memproduksi 35 kue. Nah, dibatasi dalam sehari itu kita hanya memproduksi, ibu hanya memproduksi 35 kue. Oke, berarti kue jenis A, yang X tadi kan, variabel X, kue jenis A, ditambah kue jenis B, itu variabel Y, itu harus kurang atau sama dengan 35. Jadi tidak boleh lebih dari 35 karena batasnya itu 35 kue per hari, bisa kurang. Berarti bisa dituliskan seperti ini. Maka ada sudah dua fungsi syaratnya. Kita tambahkan si X-nya ini. Nah, bahwa si kue jenis ini kan, kue jenis A ataupun kue jenis B, itu nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0. Dia tidak bernilai negatif ya, tidak ada jumlah kue yang bernilai negatif. Jadi kita batasi, dia harus lebih besar atau sama dengan 0. Sama juga Y-nya juga kita batasi, berarti lebih besar atau sama dengan 0. Maka sudah ada 4 fungsi syarat atau fungsi kendala yang kita punya di sini. Yang nantinya dengan fungsi syarat atau fungsi kendala ini yang akan kita gambarkan ke dalam koordinat untuk melihat daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian selanjutnya kita cari untuk fungsi objektifnya. Fungsi tujuannya apa? Tujuannya apa? Kita mau mencari keuntungan. Nah, keuntungannya kita lihat di sini. Keuntungannya kita lihat di sini itu adalah untuk jenis A itu 40%. Nah, berarti kita lihat 40% dari 200.000. Oke, kita cari 40%. 40% berarti langsung saja ya 4/100. Kita tuliskan 40/100 dikali 200.000. Oke, ini kita coret 2 nolnya. Berarti ini 80.000. Oke. Selanjutnya berarti ini kan keuntungan untuk kue jenis A-nya ya. Kue jenis A, si X ini berarti fungsi objektif pertama yang kita dapat adalah 80x ditambah. Nah, keuntungan kue jenis B-nya itu adalah 30%. Oke, coba kita lagi cari untuk 30/100 dari modalnya itu 300.000. Nah, maka kita peroleh 90.000. Oke, berarti keuntungan kue jenis B itu 90.000. Nah, 90.000 Y. Maka inilah yang nantinya itu berfungsi sebagai fungsi tujuan kita. Oke ya, ini yang mau kita cari. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ini ya. Di sini kita tadi sudah rapikan, ini dituliskan ulang. Ini fungsi syarat dan fungsi objektifnya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita gambarkan. Nah, menggambarnya itu seperti ini. Oke ya, jadi kemarin dalam menentukan garis masing-masing dari fungsi syarat ini, itu bisa kita misalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ya. Untuk mencari titiknya, kemudian kita hubungkan. Maka jadilah titik seperti ini, yang merah dan yang ungu ini. Oke, berarti di sini kita lihat selanjutnya adalah menentukan titik pojoknya. Berarti titik pojok yang pertama ini, misalkan ini A, ini B, ini C, dan D. Nah, maka dari masing-masing titik pojok ini kita substitusi masuk ke dalam fungsi objektifnya untuk melihat nilai
maksimumnya ya, karena kita mau mencari keuntungan terbesar. Berarti kita mencari nilai maksimum dari titik pojok ini. Oke, coba kita substitusikan. Di titik yang pertama berarti kita peroleh yang 0,0 berarti sudah pasti 0, kita tidak usah substitusi ya. Ini nilainya 0. Kemudian kita coba langsung ke sini. Ini titiknya adalah 0,30. Berarti 0,30 kita substitusikan. 0 kali 80.000, 0. Berarti langsung tambah dengan ini 9 kali 3, 18. Berarti 1.800.000. Oke. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini titiknya adalah 15,20. Berarti di sini 15,20. Oke, kita substitusikan 15 kali 80. Oke, 15 kali 80. Ini 40 kan? Ini 1 kali 8, 8. 12 berarti 120. Oke, berarti kita tulis 1.200.000 ditambah 90.000 kali 20. Berarti 1.800.000. Maka dijumlahkan ini itu sama dengan 1.200.000 ditambah 1.800.000 itu menghasilkan 3 juta rupiah. Oke, kemudian titik selanjutnya berada di sini. Ini 35.35,0. Oke, berarti kita substitusikan 35 masuk ke dalam sini 80. Berarti 35 dikali 8. 8 kali 5, 40. 8 kali 3, 24. 24 tambah 4, 28. Oke, itu ya. Oke, berarti kita tuliskan di sini 2.800.000. Ditambah 0 kali 90, 0. Berarti tetap 2.800.000. Maka kita langsung bisa melihat keuntungan terbesar yang diperoleh ibu itu berada pada nilai 3 juta rupiah ini. Jadi keuntungan terbesar dalam penjualan kue si ibu itu adalah 3 juta rupiah. Oke, itu ya untuk soal nomor 2 ini. Oke, selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Oke, di sini lumayan panjang teksnya. Seseorang membeli 2 macam vitamin. Langsung kita tandai informasi yang penting, yaitu vitamin A dan vitamin B sebagai suplemen harian yang masing-masing mengandung elemen X dan elemen Y. Banyaknya elemen X, banyaknya elemen X pada vitamin A dan B masing-masing adalah 100 mg dan 200 mg. Jadi 100 dan 200 ini adalah banyaknya elemen X ya pada vitamin A. Vitamin A itu 100, vitamin B itu 200 si elemen X ini. Nah, kemudian banyaknya elemen Y yang terkandung pada vitamin A dan B masing-masing adalah 400 dan 200 mg. Oke, orang tersebut ingin suplemen harian yang dikonsumsi dari kedua vitamin ini mengandung tidak kurang dari 0,6 gram dan tidak lebih dari 1,8 gram elemen X. Jadi elemen X ini tidak boleh kurang dari 0,6 dan tidak boleh lebih dari 1,8 untuk kandungan elemen X ini. Terus kandungan elemen Y itu tidak kurang dari 1,2 gram, juga tidak lebih dari 3,2 gram. Oke, ada banyak informasi ya, kita follow di sini. Jika banyaknya vitamin yang harus dikonsumsi setiap hari adalah A dan B, dengan A dan B adalah nilai total vitamin yang dikonsumsi, tentukan nilai maksimum dari A ditambah B. Oke. Oke ya, jadi langkah yang pertama kita menentukan yang mana yang sebagai variabel X dan yang mana yang sebagai variabel Y. Hati-hati di sini ada pengecoh.
ada elemen X dan ada elemen Y. Ini bukan berarti itu dia sebagai variabel X dan variabel Y ya. Oke, di sini kita lihat karena yang ditanyakan itu adalah konsumsi vitamin atau ini ya, total vitamin yang dikonsumsi, artinya yang sebagai elemen X dan elemen Y itu adalah si vitaminnya. Oke, berarti kita bisa ini X itu vitamin A, ini vitamin A, dan Y ini Y adalah vitamin B. Oke ya. Nah, kemudian kita tentukan untuk banyaknya elemen X. Kandungan elemen X itu adalah vitamin A dan vitamin B, kandungannya adalah 100 mg dan 200 mg. Jadi bisa kita tuliskan 100 mg ini kan miliknya si A ya. Nah, berarti 100 mg berarti 100 X ditambah 200 mg vitamin B atau Y, itu tadi ini kandungannya ini ya, perhatikan kandungannya. Kandungannya itu tidak kurang dari 0,6, berarti harus lebih dari 0,6. Berarti lebih besar atau sama dengan, perhatikan lagi satuannya di sini gram, sedangkan yang kita punya di sini adalah miligram. Artinya kita harus satukan dulu satuannya ya, samakan satuannya. Berarti kita ubah saja ke miligram. Nah, karena 1 gram itu 1000 miligram, berarti karena kita punya di sini kandungannya si A ini 0,6 gram, berarti kita punya di sini untuk elemen X ya, berarti 0,6 dikali 1000 itu 600. 0,6 kali 1000, 600 miligram. Oke, itu kita sederhanakan, kita coret nolnya, berarti tersisa X ditambah 2Y lebih besar atau sama dengan 6. Itu fungsi pertama yang kita punya, fungsi syarat. Kemudian selanjutnya kita pindah ke elemen, masih ada ya ini, tidak lebih. Ini tadi masih syarat bahwa dia harus lebih dari 0,6. Sekarang tidak boleh lagi lebih dari 1,8. Berarti fungsi syarat yang kedua adalah 100X ditambah 200Y, itu katanya tidak boleh lebih dari 1,8. Berarti dia harus lebih kecil atau sama dengan 1,8 dikali 1000. Berarti 1800. Oke, sama kita sederhanakan, berarti tersisa X ditambah 2Y itu kecil atau sama dengan 18. Oke, ada berapa di sini ini ya fungsi syarat. Ini untuk elemen X ya, kandungan elemen X. Nah, sekarang kita cari untuk kandungan elemen Y-nya. Oke, elemen Y-nya berarti ini 400 vitamin A berarti X ditambah 200 vitamin B, Y. Tadi syaratnya ini adalah ini ya, elemen Y, syaratnya itu tidak kurang dari 1,2, berarti harus lebih atau sama dengan 1,2 dikali 1000, berarti 1200. Kita sederhanakan, ini langsung masing-masing bagi 2, berarti kita dapat 2X ditambah 2 bagi 2, 1 berarti sisa Y lebih besar atau sama dengan 6. 12 bagi 2 ya, 6. Oke, ini fungsi syarat yang pertama untuk elemen X, elemen Y. Selanjutnya yang kedua, katanya tidak lebih dari 3,2, berarti 400 mg vitamin A ditambah 200 mg vitamin B itu tidak lebih, berarti harus di bawah 3,2 gram. 3,2 gram ke miligram. Berarti dikali 1000 berarti 3200 miligram.
sederhanakan lagi, kita coret nolnya, bagi 2 langsung berarti 2x ditambah y itu kurang atau sama dengan 32 bagi 2 itu 16 ya. Oke, 16. Nah, oke, jadi sudah ada fungsi syarat yang kita peroleh dari sini ya. Nah, fungsi syaratnya ini. Oke, ini yang pertama, ini dan ini. Nah, begitu cara untuk menentukan fungsi syaratnya. Oke, kemudian langkah selanjutnya. Oke, kita lihat di sini berarti fungsi objektifnya yang mana? Langsung saja ini, karena di sini sudah ditentukan A tambah B. Berarti ini sebagai fungsi objektifnya, fungsi tujuannya. Kita mau tujuannya itu ke sini, melihat untuk nilai maksimum dari A tambah B. Oke, selanjutnya kita coba lihat. Ini sudah dirapikan penulisannya. Oke, ini ya tadi. Oke. Nah, di sini kita ubah, kita coba memakai variabel A dan B langsung ya. Oke. Kemudian tadi fungsi kendala yang kita punya dan fungsi syarat. Nah, oke, kita gambarkan ke dalam koordinat untuk melihat daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita coba ini untuk syarat yang pertama, katanya tadi kan A tambah 2B itu lebih besar atau sama dengan 6. Tadi kita juga sudah menggunakan bisa ya, bisa pakai XY, bisa pakai AB atau variabel apapun. Jadi jangan terlalu terpaku pada variabel X dan Y. Bisa kita ubah ke A dan B atau yang lainnya seperti itu. Di sini kita pakai lagi untuk variabel A ditambah 2B lebih besar atau sama dengan 6. Ini fungsi syarat pertama yang tadi kita peroleh ya. Oke, kemudian kita gambarkan. Itu gambarnya seperti ini. Nah, ini. Karena dia lebih besar, berarti dia daerahnya ke atas yang biru ini. Ini cara menentukan titiknya, garisnya. Berarti kita misalkan A sama dengan 0. Kita substitusikan masuk ke persamaan ini berarti menghasilkan 2B sama dengan 6. Berarti B sama dengan 6 bagi 2 berarti 3. Berarti titik yang pertama yang kita peroleh adalah 0,3. Nah, selanjutnya kita ubah B-nya yang sama dengan 0. Berarti di sini kita substitusi. Berarti kita peroleh A, di sini 0 berarti A sama dengan 6. Maka titik yang kedua ini adalah 6,0. Maka kita tentukan titiknya di sini 6,0, ini 6,0, 6,0 dan di sini 0,3. Maka kita hubungkan kedua titik ini. Nah, oke ya, kedua titik ini. Oke, itu berarti itu yang pertama. Kemudian tadi selanjutnya ini yang kedua daerah himpunan penyelesaiannya ke bawah karena lebih kecil. Nah, kemudian selanjutnya ini daerah himpunan penyelesaiannya ya selalu berpatokan ini. Kalau lebih besar berarti dia ke kanan atau ke atas, kalau kecil dia ke kiri atau ke bawah. Kemudian selanjutnya yang ini gambarnya daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, ini tambahan tadi ya. Berarti kan nilai A yang kita masukkan tadi itu harus lebih besar, kita batasi lebih besar atau sama dengan 0. Dia tidak boleh kurang karena tidak ada nilai atau banyak vitamin itu yang bernilai negatif. Maka kita batasi dia harus lebih besar atau sama dengan 0. Oke, ini B-nya juga harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, dari fungsi syarat yang tadi yang kita sudah tentukan masing-masing daerah himpunan penyelesaiannya, itu maka kita gabungkan. Nah, kita dapatkan irisannya itu seperti pada gambar ini ya. Jadi irisan dari ke-6 tadi ya, 6 fungsi syarat itu menghasilkan daerah himpunan penyelesaian yang biru ini. Ini yang menjadi DHP-nya. Oke. Maka kemudian kita tentukan langkah selanjutnya, kita tentukan titik pojoknya. Titik pojoknya berarti di sini ada 6 titik pojok ya. Oke, selanjutnya setelah menentukan titik pojok berarti kita mencari nilai optimumnya langsung.
bisa menggunakan titik pojok, mensubstitusi masing-masing titik pojok ini ke dalam fungsi objektif atau menggunakan garis selidik. Oke, jadi kali ini kita coba pakai menggunakan garis selidik ya. Karena sebelum-sebelumnya sudah kita aplikasikan kalau menggunakan titik pojok. Berarti kalau menggunakan titik pojok langsung saja lihat titiknya ini di mana, langsung substitusi masuk ke dalam fungsi objektif. Bagaimana kalau menggunakan garis selidik? Garis selidik itu bisa kita menggunakan fungsi objektifnya, karena fungsi objektifnya adalah A tambah B. Nah, maka ini kita sama dengankan dengan 1. 1 didapat dari mana? Itu KPK dari koefisien masing-masing variabel ini. Karena di sini 1 berarti juga KPK-nya adalah 1. Nah, setelah itu kita misalkan mencari garis dari A tambah B sama dengan 1 ini. Cara mencari garisnya adalah misalkan A sama dengan 0, substitusi masuk berarti B-nya sama dengan 1. Kita balik, kalau B-nya sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 1. Maka di sini titik yang kita punya adalah 0,1 juga 1,0. Maka kita buat di koordinatnya, cari koordinatnya, itu berarti di sini ya ini. 1,0 dengan 0,1. Kita hubungkan maka membentuklah garis yang ini. Nah, maka inilah yang sebagai garis selidiknya. Nah, di garis selidik ini itu kemudian kita geser-geser untuk mencari nilai optimumnya. Nah, kita coba lihat pergeserannya. Nah, di sini ya. Yang pertama, di sini kita geser dengan gradien yang tetap. Berarti yang pertama dia sentuh adalah si titik E ini. Maka titik E ini yang nantinya sebagai ini ya, kita tandai titik E. Kemudian kita lihat lagi pergeseran sampai akhir. Nah, di akhir dia menyentuh si titik B ini. Berarti ada 2 sebagai titik patokan kita, yaitu titik E dengan titik B. Oke ya, jadi kita coba cari masing-masing titik dari 2 ini, titik E dengan B. Pertama kita tentukan titik E-nya dulu. Oke. Kita coba lihat di sini selanjutnya. Nah, di sini kita mau cari titik E itu koordinatnya berapa. Nah, karena titik E ini adalah titik yang dilalui oleh garis A tambah B, berarti kita tuliskan di sini titik E itu adalah garis yang dilalui oleh A tambah 2B sama dengan 6, juga garis titik perpotongan ini ya, antara garis A tambah 2B sama dengan 6, dan garis 2A tambah B sama dengan 6. Oke, kemudian kita coba eliminasi, samakan dulu variabelnya salah satunya. Oke, berarti kita misalkan mau eliminasi si B, berarti di sini kali 1, ini kali 2. Berarti nanti kita peroleh di sini A tambah 2B sama dengan 6, 4A ditambah 2B sama dengan 12. Oke, kita kurangi, ini habis, berarti sini kita peroleh 3A sama dengan 6 ya. Kita langsung balik nilainya. Berarti A sama dengan 2. Nah, untuk A sama dengan 2, substitusi masuk. Berarti A tambah 2B sama dengan 6. 2 ditambah 2B sama dengan 6. 2B sama dengan 6 kurang 2, 4. B sama dengan 4. Maka titik E ini adalah titiknya A-nya 2, B-nya 4. Berarti 2,2 ya. Oke, sorry sini. 4 bagi 2, 2. Berarti 2,2. 2,2. Oke. Selanjutnya titik B-nya. Titik B-nya itu dilalui oleh A tambah 2B. A tambah 2B sama dengan 18. Kemudian 2A tambah B sama dengan 16. Oke. Itu kemudian ini
kita cari di sini, kita eliminasi, samakan dulu variabelnya. Kita eliminasi si B juga, berarti ini kali 1, ini kali 2. Oke, sama. Berarti A tambah 2B sama dengan 18. 4A tambah 2B sama dengan 16 kali 2 itu 32. Oke, kita kurangi. Di sini kita peroleh 3A sama dengan 32 dikurang 18 itu berarti 12 kurang 8, 4. 2 kurang 1, 1 ya. Oke. Berarti kita peroleh A-nya sama dengan 14/3. Oke, kita substitusi masuk. A sama dengan 14/3 ke persamaan pertama. Berarti 14/3 tambah 2B sama dengan 18. Berarti 2B sama dengan 18 dikurang 14/3. Oke, di sini berarti nantinya kita samakan dulu ini. 2B sama dengan 8 kali 3, 24, 3. 24, 54, kurang 14. Berarti sama dengan 54 kurang 14, berarti 44 ya. 40. 40/3. Berarti nilai B-nya sama dengan 40/3/2. Maka ini menjadi 40/6. Oke, kita sudah dapatkan titik B-nya. Berarti 14/3, 40/6 di sini ya. Oke. Nah, oke, itu. Kemudian selanjutnya kita sudah dapat nilai optimum, berarti di sini kita sudah dapatkan bahwa nilai optimumnya dari kasus ini yaitu 14/3 dan 40/6 yang nantinya kita substitusi masuk ke persamaan A tambah B-nya ya. Jadi ini sebagai hasil dari nilai A tambah B-nya. Nanti adik-adik sisa menjumlahkan dua titik ini untuk mendapatkan nilai optimum dari fungsi objektif A ditambah B gitu sendiri untuk kasus yang tadi. Oke, mungkin itu saja untuk soal hari ini. Kita cukupkan ya. Jangan lupa adik-adik terus latihan terus untuk soal-soal program linear. Itu dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.